Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kian Santang Yusuf Irsada, NPM-nya 23300516197. Kali ini saya ingin membuat video tentang antropologi. Apa itu antropologi? Pengertian antropologi itu adalah antropologi hukum adalah cabang hukum yang sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Antropologi seharusnya tidak ada hubungannya dengan hukum, karena sudah dikenal masyarakat sebagai cabang ilmu yang dekat dengan peristiwa sejarah dan budaya. Tapi ya, itu adalah bidang ilmu yang sangat luas, mencakup hampir setiap aspek kehidupan manusia. Antropologi hukum adalah ilmu yang baru lahir. Ini mengkaji karakteristik bentuk hukum aktivitas manusia dalam zaman sejarah yang berbeda dan dalam konteks yang sangat berbeda bagi para peneliti. Perkembangan di bidang ini sangat penting karena membantu mereka mengenali keragaman hukum dunia yang melihat hukum dalam persepsi perwakilan negara dan budaya yang berbeda. Definisi antropologi hukum. Definisi antropologi hukum mengeksplorasi cara-cara di mana hukum dibuat, termasuk konteks sosial di mana mereka dibuat, cara-cara di mana hukum memelihara dan mengubah institusi sosial lainnya, dan cara-cara di mana hukum menyusun perilaku sosial, dan makna hukum. Namun seiring berkembangnya era pasca perang dan tatanan dunia politik, ruang lingkup penelitian antropologi hukum diperluas untuk mengeksplorasi hubungan antara konflik sosial dan ketimpangan ekonomi dan batasan hukum pada kinerja rekayasa sosial. Antropologi hukum kini juga mengkaji hubungan antara politik dan hukum sebagaimana ia berubah dalam konteks pasca perang dingin sebagai hasil dari perluasan ruang lingkup ini. Beberapa bahkan menyebut studi antropologi hukum abad ke-19 sebagai studi antropologi proto-forensik. Pengertian antropologi adalah ilmu tentang manusia. Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi biologi dan budaya. Tujuan antropologi adalah manusia, kemudian perilaku budaya. Fungsi ilmu antropologi. Antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Fitur biologis yang dimaksud seperti fisiologi, susunan, genetika, sejarah, gizi, dan evolusi. Sedangkan aspek sosial seperti bahasa, budaya, politik, keluarga, dan agama. Fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik dalam artian biologis maupun secara sosio-kultural. Tujuan antropologi dikutip dari Discover Anthropology, Ruth Benedict 1887 sampai dengan 1948 mengatakan tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Sedangkan menurut Kwenjaraningrat dalam pengantar ilmu antropologi 2002, tujuan antropologi adalah tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua, tujuan praktis, mempelajari manusia di berbagai masyarakat, suku, bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Terkait tujuan ilmu antropologi, maka dapat diketahui manfaat mempelajari antropologi untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Terakhir, mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Nah, sekarang saya mau bahas ruang lingkup antropologi hukum. Antropologi hukum mempunyai ruang lingkup yang tidak menekankan pada kajian hukum positif seperti hanya ilmu hukum. Antropologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek kajian terhadap segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai hukum dalam masyarakat. Ciri tersebut bersifat meningkat, mengatur setiap anggota masyarakat memiliki konsekuensi sanksi yang jelas,
serta disepakati bersama dan legitimate dalam masyarakat tersebut. Berkenaan dengan hukum positif, antropologi hukum lebih menekankan kepada nilai-nilai budaya yang dominan dalam masyarakat, yang menjadi landasan lahirnya suatu produk hukum dan yang menentukan tingkat penerimaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, dapat ditemukan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan nilai budaya masyarakatnya. Ruang lingkup antropologi hukum dapat dijelaskan dengan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang dekat dengannya, yaitu dengan hukum adat dan sosiologi hukum. Ada ahli antropologi yang menyamakan hukum adat dengan antropologi hukum. Pendapat ini tidaklah salah karena pokok perhatian kedua ilmu ini bukan pada masyarakat yang sudah maju seperti Barat, tetapi pada masyarakat sederhana di mana kehidupan hukum dan budayanya belum kompleks. Selain itu, kedua-duanya mempelajari gejala sosial, bahkan hari lahirnya hukum adat, yaitu 3 Oktober 1901 ketika Van Vollenhoven menyampaikan kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden. Oleh ahli antropologi hukum John Griffiths disebut juga lahirnya antropologi hukum. Nah, lalu saya akan menjelaskan hubungan antropologi hukum dengan antropologi budaya. Antropologi hukum merupakan salah satu bagian dari antropologi budaya, mempelajari kebudayaan yang telah terwujud dalam berbagai masyarakat manusia. Salah satu budaya manusia adalah menciptakan hukum untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat manusia pada satu waktu dan tempat, sehingga setiap komunitas suku bangsa mempunyai aturan yang mengatur kehidupannya. Objek penelitian antropologi hukum dan antropologi budaya mempunyai kesamaan, yaitu norma-norma hukum, agama, dan kepercayaan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi teratur. Pendekatan antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi budaya, namun pendekatan antropologi hukum dan antropologi budaya bukan hanya masyarakat primitif atau masyarakat kesukuan, melainkan semua jenis masyarakat, baik primitif maupun yang sudah maju dan kompleks hukum yang mengaturnya. Salah satu cabang disiplin ilmu antropologi budaya adalah antropologi hukum. Dalam antropologi hukum, hukum ditinjau sebagai aspek dari kebudayaan manusia dalam hidup bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nah, perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Kajian. Jika dibedakan pada dasar kajiannya, antropologi hukum mengkaji hukum dengan mempelajari hukum dengan latar belakang budayanya, seperti sejarah, lingkungan hidup, keluarga, pemukiman, politik, dan sebagainya. Sedangkan sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara analitis dan empiris sesuai dengan kenyataan. Kelebihan dan kekurangan. Masing-masing kajian ilmu itu pasti tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, kelebihan yang dimiliki oleh antropologi hukum ialah melalui kajian antropologi maka hukum dapat diketahui latar belakang kebudayaannya dan menghasilkan pola penyelesaian daripada sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan kelebihan sosiologi hukum adalah objek yang dikaji sebenarnya benar-benar sesuai dengan kenyataan dan tidak bersifat spekulatif, serta diketahui faktor yang menyebabkan masyarakat patuh atau tidak mentaati hukum tersebut. Kekurangan dari antropologi hukum ialah terletak pada ketidakseragamannya hukum dan proses penyelesaian masalah karena berdasarkan latar belakang kebudayaan dari hukum itu sendiri. Pada sosiologi, hukum memiliki kekurangan hanya sebatas mengkaji hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala sosial, akan tetapi tidak mengkaji faktor yang menyebabkan penyimpangan dari hukum itu sendiri.
Arena kajian antropologi hukum. Kajian antropologi hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, karena antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum. Karenanya, kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian antropologi hukum. Norma kaidah menurut antropologi hukum: pola dengan perilaku dalam masyarakat. Norma kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan. Hukum muncul dari peradaban manusia di mana ada dua orang yang lebih, di situ ada hukum. Sekian penjelasan antropologi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.